warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Not bad. Six? Sakit? Oh, mau kayak tempat. Oh, gimana liburannya kemarin? Yes. Gimana saja semuanya? Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi. Tapi sebelum kita melanjutkan materi, kita biasa ice breaking dulu. Masih ingat ice breakingnya kemarin? Up and down? Masih ingat gak? Ayo, up and down. Silakan berpasangan dengan temannya. Berdiri. Yuk, sambil kita ingat. Kalau buktinya cluenya up berarti kita down. Kalau kita down berarti kita up. Jangan Kalau buktinya up berarti down ke bawah. Kalau up down. Kalau down berarti ke atas. Kalau buktinya buruk berarti pukul temannya. Awal pembelajaran dari kalian habis liburan, sekarang kita mengingat kembali materi. Tapi sebelum mengingat kembali materi, alangkah lebih baiknya kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang sudah tahu? Oke, keyakinan kelas kalian itu apa sih yang diyakini? Masih ada ya? Ada kan? Ada, orang aja. Keyakinan kelas itu adalah yang kita diberikan, yang nantinya kita akan terapkan. Bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas? Dengan kita apa? Curah pendapat. Bu, saya ingin kelas saya bersih. Saya ingin kelas saya itu tertib. Ini adalah keyakinan-keyakinan kelas yang dibangun kalian. Nantinya akan kalian lakukan dan terapkan sesuai dengan keyakinannya. Jadi ada 32 anak di sini pastinya memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Nah, dari sini nanti kita akan yang pertama ada dua lembar ini. Yang pertama adalah untuk curah pendapat dan yang di sini adalah untuk keyakinan kelas. Nah, sebelum kita masuk materi, kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ibu akan memberikan signal. Nantinya silakan tuliskan keyakinan kelas kalian. Kalian pengen yang seperti apa sih? Dibagikan ke
dicap sebagai kelas ATBK. Ya, saya ingin masih Oke, satu dulu. Kita ambil keyakinan kelas yang sudah kalian sampaikan. Banyak sekali yang mengungkapkan bahwa saya ingin kelas ini bersih. Berarti yang pertama komitmennya dari kalian apa? Menjaga kebersihan. gitu loh. Pokoknya negara tapi ada harus bersih. Tapi benar sih aku ya. Yang kedua tadi saya ingin menjadi orang yang disiplin. Nah, bagian mana nih? Sekarang ya. Saya ini kelas 7 ini kota. Saya ini kelas 3 nanti Helsi kota. Saya ingin kelas saya nanti juga bertahun tahun. Saya ingin kelas ini menjadi kelas yang senang dan tertib dan senang dan tertib dan juga bisa. Saya ingin kelas menunjukkan tertib, disiplin, saling menghargai, makan. Dan begini ada tadi kata-kata kompak banyak sekali yang menginginkan bahwa kelas kita itu adalah kelas yang
Waalaikumsalam. Silakan duduk kan itu. Kamu tahu nggak kita kesini? Kamu tahu? Kenapa? Karena saya utang banget bahasa Inggris. Iya, benar sekali Vanessa. Tadi pada saat pembelajaran dia, kamu lupa membawa buku bahasa Inggris ya.
Sofia pun pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Anissa, tapi tidak seharusnya dilakukan. Kita bisa menyelesaikannya bersama-sama untuk masyarakat. Ya, terus Kalau boleh tahu, pastinya kamu tidak membawa buku pelajaran bahasa Inggris itu memiliki alasan. Nah, saya ingin tahu sebenarnya alasannya apa sih Vanessa tidak membawa buku bahasa Inggris? Nah, itu Bu, karena saya sering bermain HP sampai larut malam, sehingga saya kurang memperhatikan jadwal pelajaran untuk keesokan harinya. Dan saya biasanya menyekolahnya mendadak sebelum berangkat sekolah. Iya, berarti kamu sudah mengetahui kesalahan kamu ya. Dan ini kamu tidak membawa buku bahasa Inggris karena kamu tadi terburu merapikan buku kamu, nah, sehingga bukunya terlewat. Kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya? Ya Bu, sudah. Apa coba salah satunya keyakinan kelasnya? Kemandirian dan tanggung jawab. Iya, bertanggung jawab dan mandiri ya. Ini yang harus bisa kira-kira dari masalah yang tadi kamu tidak membawa buku dan tidak mengumpulkan tugas yang ini, apa solusinya untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya minta izin untuk mengerjakan PR bahasa Inggris di buku yang lain pada saat menjaga saya. Oke, kamu bagus sekali. Kamu yakin waktunya untuk cukup pada saat jam istirahat? Insya Allah cukup, saya akan berusaha Bu. Oke, hari ini Ibu kasih kesempatan untuk kamu mengerjakan mulai dan mengerjakan. Semoga kedepannya kamu juga tidak melakukan kesalahan lagi. Saya silakan kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Mohon maaf Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sragi Bapak Rustoma SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Sragi yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Fiala Sesia sebagai bentuk tugas dari CGP Angkatan ke-10. Tak lupa pula selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau ya Allah, amin amin Allahumma amin. Perkenalkanlah saya sebagai pembawa acara pada kegiatan hari ini untuk membacakan susunan acara kita. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, keempat yaitu pemaparan materi, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah doa dan ta'awudz. Memasuki acara yang pertama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin untuk dimohon berdiri dan kepada Bu Rolis Trisa. Di sanalah ku berdiri, jadi
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan tunggal, sambutan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sraki kepada Bapak Rustono SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu peserta diseminasi yang saya hormati, pula Ibu Fiala Sesia, calon guru penggerak angkatan 10 yang tetap semangat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas semua kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang kita nantikan syafatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal ingin saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan hari ini. Ini adalah bagian dari pendidikan dari guru penggerak yang angkatan 10. Pada kali ini kita akan mendengarkan nanti diseminasi dari CGP Bu Fiala Sesia. Untuk itu kepada Bapak Ibu peserta, mohon nanti untuk diikuti dengan baik materi yang disampaikan oleh Bu Fiala. Kemudian manakala ada pertanyaan, ada hal yang ingin dikonfirmasi, segera ataupun untuk didiskusikan dengan baik. Dan yang paling penting lagi, ini adalah hal positif manakala disiplin budaya positif di sekolah kita khususnya, karena nanti Bu Fia akan menjadi salah satu agen perubahan di sekolah kita, bergabung dengan teman-teman yang sudah dari awal masuk CGP. Tentunya akan ini semua nanti akan menjadi agen dari perubahan. Untuk itu budaya positif ini sangat luar biasa sekali untuk sekolah kita. Budaya positif membuat nanti kita gali hal-hal positif, pembiasaan positif yang sudah terjadi di sekolah kita, yang sudah menjadi kebiasaan sekolah kita. Monggo kita kuatkan. Contohnya misalnya pagi-pagi datang terus salaman dengan anak-anak, mengucapkan salam dan lain sebagainya. Termasuk di pembiasaan yang lain ada misalnya pembiasaan Asmaul Husna dan lain-lain. Ini adalah budaya bagus yang perlu dikembangkan. Untuk itu di forum ini juga nanti saya harapkan muncul kira-kira sekolah yang dewe itu disiplin positif apalagi yang akan dimunculkan. Artinya bahwa yang sudah kita kembangkan, yang belum, yang kira-kira mungkin bisa dilaksanakan nanti dimunculkan. Setelah kita tahu, oh ternyata disiplin positif itu seperti ini, oh ternyata bagus untuk sekolahan. Nah ini Bu Fia sedang melakukan pengibasan kepada panjenengan, sehingga nanti kita akan bareng-bareng belajar. Bu Fia yang sudah mengikuti pendidikan kemudian ditularkan kepada kita di sini, kita bareng-bareng. Ya, para guru penggerak di depan, kita di belakang mendorong semangat, sehingga pengibasan dari materi yang diperoleh di guru penggerak nanti bisa kita implementasikan di sekolah kita, khususnya pada kesempatan ini berkaitan dengan budaya positif. Satu hal penting lagi Bapak Ibu, untuk menularkan sebuah budaya positif semuanya harus kita mulai dari diri, karena di Merdeka kan M-nya itu kan mulai dari diri, begitu ya. Semuanya mulai dari kita sendiri. Manakala kita mengharapkan anak untuk disiplin, maka awake dhewe ya kudu disiplin. Manakala anake dhewe harapan kita aktif di pembelajaran, awake dhewe sregep untuk belajar. Jadi sekali lagi semuanya
disiplin positif semuanya harus kita awali dari diri kita sendiri. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Mohon nanti diikuti dengan baik, dan harapan saya muncul ide-ide kreatif yang nantinya bisa dijadikan program sekolah. Muncul nanti dari panjenengan disiplin positif apa yang bisa dikembangkan di sekolah, yang bisa dilaksanakan oleh sekolah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada kepala sekolah. Masuk kegiatan yang keempat, yaitu acara inti, yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Diala Sasya SPD sebagai tugas CGP angkatan ke-10. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat di SMP 2 Sragi atas kerauhannya untuk menyempatkan waktu di sini bersama saya. Hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif, bukan berarti saya sudah paling pintar atau mengetahui, tapi ini sebagai tugas dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 tentang pengimbasan diseminasi budaya positif. Untuk Bapak Ibu guru yang di sini, pastinya setiap hari kita sudah melakukan budaya positif di sekolah kita, karena di SMP 2 Sragi ini sudah banyak sekali yang sudah terbiasa untuk disiplin positif atau budaya positif. Kalau boleh tahu, ada yang sudah tahu apa itu budaya positif sebenarnya? Kira-kira apa ya Bu? Apa Bu Ica? Kebiasaan yang baik. Ya, budaya positif itu pastinya adalah kebiasaan yang baik yang kita terapkan sehari-hari ya. Pada dasarnya sebagai seorang guru, kita menginginkan murid itu adalah memiliki akhlak yang baik. Jadi di sini kita diajarkan untuk mengimbaskan juga kepada murid-murid kita berperilaku yang baik, sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah. Hari ini kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat tumbuh, berkembang, serta memiliki motivasi intrinsik menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab terhadap apa yang murid lakukan. Poin dari budaya positif di sini adalah kita menginginkan murid-murid itu berperilaku positif dari dirinya sendiri. Seperti tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan, kalau kita diharapkan adalah mulai dari diri. Yang diharapkan setiap anak-anak kita adalah anak-anak murid kita itu memiliki perilaku positif itu didasari dari hatinya sendiri, bukan karena paksaan. Walaupun mungkin fenomenanya masih banyak anak-anak yang harus dipaksa, tapi diharapkan budaya positif ini nanti akan melekat pada setiap anak dengan kesadaran masing-masing. Dalam budaya positif sekolah, kita mengenal ada berbagai macam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada juga teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selain itu ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Dari budaya positif ini kita bisa diterapkan dalam pendidikan yang kita setiap hari bertemu dengan murid-murid kita sendiri ya Bapak Ibu. Karena posisinya di sini kalau kita nggak memulai dari kita sendiri, pastinya murid-murid juga tidak bisa meniru untuk hal positifnya. Dari disiplin positif itu sendiri, di sini ada beberapa macam teori kontrol atau teori pilihan. Teori kontrol itu di sini memuat semua perilaku yang memiliki tujuan, model berpikir menang, kolaborasi, realitas kebutuhan kita berbeda. Pastinya setiap anak berbeda
Ya. Terus di sini juga ada teori motivasi. Setiap anak itu memiliki motivasi sendiri-sendiri. Pada saat mereka akan datang ke sekolah, mereka memiliki motivasi. Banyak anak-anak kita pada saat ditanya motivasinya berangkat ke sekolah nopo Bapak Ibu. Ya, ada yang cuma menjawab dia dapat uang saku. Terus ada mungkin yang jawaban lain, Bapak Ibu yang sering berinteraksi dengan anak-anak, ketemu teman. Terus Pak Sigit nopo Pak? Terpaksa. Itu dia dapat saku. Iya. Ya. Jadi berbagai macam tujuan anak-anak yang datang ke sini itu tidak hanya untuk menuntut ilmu, karena mereka menginginkan ada berbagai macam kebutuhan, yaitu yang masuk dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan belajar tentang bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Tadi ada halnya pengen bebas, kalau di rumah mungkin disuruh-suruh, jadi berangkat sekolah. Ada yang mungkin penghargaan, pengen dianggap anak itu pintar, jadi berangkat sekolah. Nah, dari di sini sebagai seorang guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Dari posisi kontrol itu nanti kita juga bisa merumuskan posisinya kita di mana, sebagai seorang guru yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai seorang manajer. Karena pada saat mungkin pendidikan atau memberikan ilmu kepada murid, kita tanpa sadar mungkin memberikan hukuman karena anak itu tidak mengerjakan PR, atau mungkin anak itu lupa membawa buku pelajaran. Kira-kira nanti di situ itu berlakunya sampai kapan? Anak itu menjadi baikkah atau malah membuat suatu akibat yang jangka panjangnya kurang baik? Sebelum kita melanjutkan, ada perubahan paradigma. Di sini saya minta tolong untuk Bapak Ibu guru berdiskusi dengan temannya. Kalau ada sebuah kertas kecil atau mungkin satu, bayangkan, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di tulisan itu di salah satu tangan dan Anda genggam dengan segala daya. Salah satu menggenggam tangannya dan yang satu nanti akan meminta memberikan benda itu atau membujuk atau menghadik, merayu atau menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan itu. Jadi kalau kita punya sesuatu, mungkin di kepalan tangan kita ada sebongkah berlian, kira-kira kalau ada temannya yang mau minta, kalian Bapak Ibu guru atau seorang murid langsung diberikan atau tidak? Tidak. Masing-masing orang silahkan untuk mempraktekkan dengan teman sebangkunya. Kira-kira ada nggak yang mengikuti atau mengikuti arah dari temannya untuk membuka kepala tangan tersebut? Bu Endang sama Pak Edi. Yang berlangsung strategi. Iya, yang berlangsung tidak. Oh, atau Bu Endang sama Bu Ica praktek ke depan saja. Ayo Bu. Ayo Bu Endang. Ayo Bu Ica. Iya. Rayu. Rayu, Ica pintar rayu. Monggo Bu Endang sama Bu Ica. Bu Endang masih menggenggam segenggam. Silakan monggo. Pak, di kerjaan pola suara.
Bu Endang seakan-akan membawa sesuatu yang sangat berharga untuk Bu Endang. Kira-kira kalau Bu Ica merayu dengan sekuat tenaga, apakah benda itu akan diberikan ke Bu Ica atau tidak? Monggo Bu Ica rayu. Saya rayu ya. Pak Endang saya ngambil. Endang ini. Kenapa? Ada mana nih? Boleh nggak lihat yang ini? Tidak boleh. Boleh dong. Tidak boleh. Dikasih apa itu? Tidak boleh. Bu Ica kurang merayunya. Layak. Ya, Bu Endang masih bersikukuh untuk mempertahankan apa yang dia miliki. Ayo dirayu lagi Bu Ica. Ya, Bu Endang masih tetap nggak mau membukanya ini. Kira-kira dibuka apa boten? Buka apa tidak ya? Tidak. Kayaknya sangat berharga ya Bu Ica ya. Ya nggak bisa. Berarti rayuannya Bu Ica ditolak. Ya, terima kasih Bu Endang sama. Rayuannya kurang mau. Jadi praktek tadi Bu Ica sama Bu Endang itu adalah sebuah perubahan paradigma. Sama halnya dengan murid kita. Mungkin Bapak Ibu guru pernah melakukan atau mengingat bahwa pada saat suatu ketika di kelas Bapak Ibu guru menginginkan murid kita itu memberitahu. Biasanya anak-anak itu bermain ya. Bermain terus kita mendekati, mainannya mau diminta, entah itu gelang atau mungkin mainan apa. Tapi murid itu tidak mau membukanya atau memberitahu. Ada berbagai macam variasi di sini. Mungkin kalau memang orang itu mau dirayu atau dibujuk, dia akan membuka kepala tangannya. Tapi kalau tidak, berarti dia mempertahankan apa yang dia punya. Di sini kita sama saja dengan mengetahui tentang kontrol. Kita memegang teguh kontrol atas kepala tangan kita. Pada saat kita memiliki sebuah tekad, pastinya sulit untuk dipatahkan ya. Bapak Ibu guru pengen anak saya itu nanti bisa menjadi seorang yang berperilaku baik atau memiliki mungkin di hal pelajaran dia nilai matematikanya 100 terus atau IPA-nya 100 terus. Pengennya seperti itu. Dengan cara apa? Harus mengerjakan tugas, harus membuat setiap kali presentasi harus aktif. Tapi apakah murid-murid di sini selamanya mengikuti arahan dari kita? Tidak. Tidak semuanya ya Pak Taufik. Dari perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser, di sini ada ilusi yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kalau kita belajar atau menghadir kontrol seorang murid itu ada pada gurunya. Sebenarnya itu hanya ilusi atau miskonsepsi saja ya Bapak Ibu guru. Karena apa? Pada saat mungkin kita bilang semua anak-anak diam, mungkin pada saat 5 menit pertama diam. Tapi setelah itu akan ramai kembali. Karena pada dasarnya anak itu tidak bisa dikontrol. Guru mengontrol murid, kontrolnya hanya sementara.
berontak, saya ingin berbicara, saya ingin ke kamar mandi. Terus ilusi yang kedua adalah kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selain kontrol yang tidak boleh berbicara atau tidak boleh ramai, biasanya mungkin Bapak Ibu guru atau mungkin saya sendiri pernah melakukan, karena kita pada saat memberikan materi anak-anak ramai pasti pengennya mengontrol murid untuk memperhatikan. Tapi itu hanya berlaku sebentar saja. Pada saat kita membuat murid-murid itu merasa bersalah, mungkin kita akan memberitahu, kalian itu tidak kasihan sama ibu karena kalian tidak mau mendengarkan atau tidak mau mengerjakan. Awal murid itu mungkin akan diam, tapi setelah itu kalau mereka tidak sadar, mereka akan mengulanginya kembali. Ilusi yang ketiga adalah semua penguatan positif bujukan akan efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif yang kita lakukan menginginkan tujuannya sama. Anak itu berbudaya positif atau memiliki disiplin positif. Tapi untuk perubahan itu yang dimulainya adalah dari diri anak tersebut. Terus ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru mungkin sering, ibu itu lebih tua jadi harus dihormati. Ibu lebih tua, kalian harus diam. Nah, itu semua adalah miskonsepsi tentang makna kontrol. Karena kontrol itu sendiri adalah dimiliki oleh setiap individu. Orang itu sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Lanjut, untuk makna disiplin positif di sini, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Budaya kita atau makna disiplin di sini telah berubah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksudnya di sini kata disiplin biasanya dihubungkan dengan peraturan. Aturan yang mengikat agar anak itu disiplin. Kalian harus bangun jam 5 pagi, misal untuk itu kedisiplinan di rumah, atau masuk jam 7 pagi. Tapi banyak hal tidak disadari anak-anak tersebut. Dari budaya positif ini, kita mengenal nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang ini masuk dalam nilai kebajikan yang biasanya kita terapkan dalam dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini juga masuk dalam kegiatan kita P5 yang sudah kita laksanakan. Itu adalah mengarahnya adalah budaya positif ini semua. Yang diinginkannya apa? Anak-anak itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus mandiri dalam hal berpikir, oh iya, saya akan mengerjakan tugas karena itu adalah tugas dan tanggung jawab saya sendiri. Terus juga bergotong royong. Pada saat kita ada pelaksanaan P5, berarti satu kelompok itu dituntut untuk bergotong royong, tidak mengerjakan sendiri atau kreatif. Lanjut, untuk teori motivasi perilaku manusia di sini, anak-anak banyak sekali motivasinya. Motivasi eksternalnya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ini biasanya terjadi pada saat setiap kali kita memberikan tugas, ada anak yang mengerjakan dan anak yang tidak mengerjakan. Motivasinya berbeda-beda. Anak yang mengerjakan mungkin dia akan berpikir, kalau saya tidak mengerjakan berarti saya akan mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu guru yang memberikan tugas. Ada juga yang untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pada saat murid-murid mengerjakan tugas, pastinya mereka menginginkan apa? Sebuah nilai yang bagus. Saya mau mengerjakan karena biar nilai
motivasi eksternal. Dan untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ini udah mengarah adalah motivasi yang baik karena dia adalah sudah sadar untuk dirinya sendiri. Dalam teori motivasi, di sini ada 3 motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau atas hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Apa sih yang dimaksud dengan hukuman, Bapak Ibu? Mungkin dari Pak Masjid selaku BK. Untuk apa sih Pak hukuman? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukuman yang diberikan oleh guru ini biasanya setelah terakhir kali Bapak Ibu guru memberikan sebuah motivasi-motivasi yang anak-anak kadang tidak bisa menerapkan hal itu. Nah, terakhir kalinya biasanya Bapak Ibu guru memberikan sebuah pres atau hukuman itu sendiri. Hukuman ini yang bersifat mendidik, artinya apa? Bapak Ibu guru ini biasanya memberikan hukuman terkait dengan karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak konsisten. Sebagai contoh misalkan katanya kamu mau membuat tugas hari ini, kenapa kamu tidak membuat tugas? Ini artinya apa? Guru-guru yang sudah memberikan tugas ternyata dia sudah berjanji kalau besok pagi dia akan memberikan, ternyata dia tidak memberikan. Nah, inilah guru memberikan sebuah hukuman dalam artian supaya mereka itu terasa tergugah begitu ya. Jadi hukuman itu saya pikir juga perlu kalau itu hukuman secara mendidik. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wasin, ini dari pihak BK. Tadi ada hukuman. Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Coba kalau tadi Pak Masin membahas tentang hukuman, konsekuensi itu menurut Bu Betty apa Bu? Terima kasih atas waktunya yang berbagi saya. Kalau hukuman tadi agak memaksakan ya istilahnya biar anak itu mau. Kalau konsekuensi itu dengan kesadaran anak itu nanti ini loh setelah ini mendapatkan apa ada hasil imbasnya yang lain. Terima kasih. Terima kasih untuk pendapatnya dari Pak Masin dan Bu Betty. Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu terlihat kayak kita menghukum ya, jadi lebih memaksa. Tapi konsekuensi adalah berarti kayak kita sudah ada perjanjiannya, konsekuensinya. Pada saat tidak membawa buku berarti konsekuensinya apa? Kalau dari perbedaan hukuman dan konsekuensi ini, Bapak Ibu yang di sini, kira-kira ada beberapa tindakan guru di sini, mana yang masuk hukuman, mana yang masuk konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira apa Bu Eva? Ini PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kita lihat satu persatu. Mencatat 100 kali itu masuknya adalah hukuman karena di sini anak biar jerah ya. Nah, terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah,
hukuman. Karena ini semuanya adalah mengarah ke fisik, ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu masuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini juga masuknya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, yaitu konsekuensi. Terus perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini, yaitu hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena mungkin kita tidak tahu fisiknya. Anak itu terlambat terus disuruh push up 15 kali, padahal mungkin keadaannya anak itu sedang tidak sehat. Kita tidak tahu tapi langsung memberikan hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Yang tadi konsekuensi itu bisa jadi kita sudah ada peraturannya, ada kesepakatannya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, ini masuk hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan yang akhirnya mungkin pada saat dia mau push up, tapi dia akan mengingat selalu bahwa kedisiplinan itu adalah kejam. Iya enggak Bu, Pak? Karena mungkin pada saat itu dia terlambat ada suatu hal atau alasannya. Terus mendorong anak menyakiti diri atau di sini juga masuk dalam paksaan. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini masuk dalam efek hukuman yang kita berikan kepada anak. Sedangkan konsekuensi, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini konsekuensinya, karena biasanya kalau konsekuensi itu sudah ada arahannya sebelumnya. Kalau hukuman itu masuknya adalah paksaan di hari itu. Terus apa bedanya dengan restitusi? Kalau tadi kita mengenal kata hukuman dan konsekuensi, hari ini kita belajar tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau tadi kita memberikan hukuman, itu pastinya ada efeknya. Tadi banyak efek negatif atau positifnya? Negatif. Kalau konsekuensi itu lumayan, tapi juga masih ada meninggalkan efek. Sedangkan restitusi ini adalah memberikan efek kepada anak untuk mereka kembali memperbaiki kesalahannya dengan kesadarannya mereka masing-masing. Dengan cara apa? Dengan di sini adalah restitusi. Identitas gagal antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu akan dikenang sampai lulus, mungkin masih ada kenangannya. Pada saat kita memberikan hukuman, pada saat itu anak tidak mengerjakan PR, kita disuruh push up 20 kali. Itu dia sudah kelas 8, kelas 9, kemungkinan masih ingat dulu pelajarannya dia suruh push up 20 kali. Terus atau mungkin disuruh mengerjakan menulis, saya tidak akan mengulangi kembali 200 kali, itu juga masih akan dikenang. Tapi pada saat kita memberikan konsekuensi, itu adalah sesuatu harus terjadi, ada sedikit kesadaran yang anak itu akhirnya tahu. Tapi restitusi ini akan memberikan lebih baik lagi, memberikan pilihan yang anak itu ambil. Kalau saya tidak mengerjakan PR, kira-kira saya untuk mendapatkan nilai itu harus bagaimana? Berarti dia harus memperbaikinya, mengerjakan PR itu kembali. Terus identitas gagal yang lain dari hukuman yaitu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Sedangkan konsekuensi itu akan menyebabkan tidak nyaman untuk murid atau
atau anak untuk jangka pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ini juga masih dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi itu adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti-ganti dalam hal apa? Dalam hal kesadaran mereka. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah dapat terpecahkan. Jadi di sini untuk hukuman ini lebih ke cenderung negatif. Konsekuensi kan masuknya adalah umum atau netral. Sedangkan restitusi itu adalah lebih pada positifnya. Jadi pada saat kita menyelesaikan masalah dengan restitusi ini, anak akan memberikan kesadaran yang lebih bahwa dia memiliki kesalahan yang harus diperbaiki, tapi tidak memberikan efek yang negatif di masa yang akan datang. Ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi adalah cara yang paling baik, dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini adalah lebih cenderung kita mengajak komunikasi dengan anak. Selain restitusi, budaya positif itu akan terbentuk di lingkungan positif dengan menggunakan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang sudah mungkin sering melakukan praktek keyakinan kelas di dalam kelasnya, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu apa ya yang sudah mungkin diterapkan pada saat kita akan membuka pembelajaran atau pada saat semester baru. Biasanya kita memberikan kesepakatan antara murid dengan guru. Kita akan memberikan tawar-menawar atau boten, Bu? Ya Pak ya, Pak Taufik. Jadi untuk apa? Kedepannya kita tahu pada saat kita pertama kali masuk, biasanya kita akan memberikan kesepakatan. Nah, itu masuk dalam keyakinan kelas. Untuk apa? Untuk memberikan kesadaran pada murid itu sendiri. Kenapa saya harus mengikuti pelajaran matematika? Ya Pak Taufik ya. Kenapa saya harus belajar matematika? Apa yang saya boleh lakukan pada saat pembelajaran matematika? Apa yang saya tidak boleh lakukan? Itu timbul dari kesadaran murid itu sendiri. Sama halnya dengan ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Mengapa di sini tidak peraturan? Kalau peraturan kan peraturan pertama tidak boleh bermain, tidak boleh membawa HP. Itu sudah masuk dalam peraturan sekolah. Di kelas kita akan melakukan peraturan juga, Bapak Ibu. Umum. Ya. Setiap mata pelajaran punya komitmen bersama. Iya. Mengikuti pelajaran itu, benar sekali Pak Martin. Jadi ini adalah dari kesepakatan atau komitmen antara guru dan murid itu sendiri ya. Jadi tidak kita memberikan peraturan, tapi anak-anak atau murid bisa diajak diskusi. Mereka pengennya seperti apa? Jangan kalau diawali dengan kesepakatan itu biasanya arahnya ke polisi, bukan ke hukuman. Iya, benar sekali Pak Taufik. Jadi kalau kita nanti ada kesepakatan, itu bukan jatuhnya hukuman, tapi adalah kesepakatan konsekuensi atau restitusi yang tadi kita jalankan ya Pak Taufik ya. Anak itu tidak merasa terpaksa mengikuti aturan, tapi itu timbul dari diri kita sendiri. Sama halnya dengan ini. Mengapa kita melakukan peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Ibu yang di sini, Pak Tommy pakai helm kalau naik motor? Kenapa harus pakai helm Pak?
supaya tidak ditilang ada Pak Bima. Kalau Pak Bima? Saya apa yang pertanyaannya gimana? Ya jelas itu keselamatan, itu jelas harus dipakai. Itu kondisi keselamatan jangan kalau ada polisi doang, nggak boleh gitu. Harus ada kita ada polisi harus pakai helm. Jangan kalau ada polisi. Ya, tadi banyak sekali yang sudah memberikan alasannya kenapa kita harus memakai helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ada yang beralasan Pak Tony karena takut ditilang. Sedangkan Pak Bima adalah keselamatan. Kalau sesuai dengan kesadaran kita sendiri, kita memakai helm itu demi apa? Itu Pak, keselamatan ya. Pada saat mungkin ada kecelakaan di jalan, kita sudah mengantisipasinya dengan memakai helm yang ini adalah selamat sampai tujuan, guys. Terus yang kedua, mengapa kita melakukan peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat kemarin ada COVID? Itu kan sering dicanangkan di mana-mana ya, Bapak Ibu ya, harus melakukan peraturan 3M. Untuk apa ya? Preventif untuk menjaga kesehatan sendiri dan lingkungan atau orang lain. Kita menggunakan 3M itu yang pertama jelas sifatnya preventif, artinya pencegahan ya, biar kita selamat dari orang lain ataupun orang lain kepada diri kita. Ya. Terima kasih Pak Taufik. Iya, benar sekali ya. Pada saat kita melakukan peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter itu adalah untuk keselamatan kita sendiri dan orang lain. Itu berarti timbul dari kesadaran kita sendiri atau dipaksa oleh pemerintah, Bapak Ibu? Awalnya paksa. Kesadaran diri kita sendiri untuk keselamatan kita ya. Awalnya paksa. Awalnya paksa, tapi itu lebih cenderung ke kesadaran sendiri ya. Kita melihat banyak fenomena kemarin COVID yang tiba-tiba banyak dampak dari COVID itu sendiri, pasti kita pengennya adalah tidak terkena COVID. Maka dari itu kita melakukan 3M. Terus mengapa kita melakukan peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau mungkin datang ke sekolah tepat waktu? Kira-kira kenapa itu? Tidak tertinggal pelajaran. Supaya tidak terkunci di luar gerbang. Waktu adalah uang. Kalau Pak dari ini apa Pak? Kenapa sih kita harus berangkat pagi tepat waktu di sini? Biar pulangnya cepat, tapi kan pulangnya sama Pak. Rumahnya jauh. Pastinya semuanya punya alasan. Peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan yang penting di sini adalah kesadaran juga. Pada saat kita terlambat, misal ada pelatihan datang, malu tidak? Masih malu. Pada saat kita ke sekolah terus sudah terkunci, pasti kita juga malu. Ya. Tapi selain itu kita juga memiliki kesadaran. Dari 3 masalah ini kembali dari diri kita sendiri. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah bisa menerapkan atau sering menerapkan keyakinan kelas sebenarnya. Pada saat kita bertemu dengan murid, kita menginginkan bukan memaksa, tapi keyakinan anak-anak dari kita, anak-anak murid kita untuk bisa menjadi lebih baik. Mungkin kita akan mengingatkan awalnya. Yang kedua, kita akan membuat keyakinan kelas itu sendiri. Tadi mungkin Pak Taufik punya kayak kesepakatan kelas ya, untuk menghafalkan rumus matematika yang banyak dengan metode apa.
anak-anak enjoy. Pak Masihin juga sering masuk kelas untuk memberikan motivasi-motivasi biar tertanam keyakinan kelas yang ada. Pembentukan keyakinan kelas ini bisa bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi kalau peraturan itu kan sudah mengikat. Tadi kata Pak Masihin kalau kesepakatan itu timbul dari diri anak itu sendiri. Kalian pengen kelas kita bagaimana? Kelas kita yang rapi, bersih. Berarti anak itu harus berpikir kalau kelas kita rapi dan bersih, anak-anak harus ngapain? Berarti selalu menjaga kebersihan. Kalau itu kita yang menerapkan, kelasnya tidak boleh kotor, harus bersih pada saat ibu masuk kelas. Berarti itu peraturan dari kita. Anaknya nyapu sambil terpaksa, bukan? Terpaksa. Tapi kalau anak-anak, kemarin saya pada saat mengikuti mereka membuat keyakinan kelas, banyak yang menginginkan bahwa kelas kita rapi. Keyakinan kelas berupa pertanyaan yang universal, pernyataan keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak juga. Di sini contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini untuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, sama. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Di sini maksudnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Sama tadi kita menggunakan helm. Bergantian atau menunggu giliran. Menggunakan masker itu juga untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan. Tadi keyakinan kelas sudah kita bahas di sini. Ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kira-kira kebutuhan manusia itu apa saja sih Bapak Ibu? Ruangan itu satu hidup. Hidup. Terus? Pendidikan. Kalau untuk kasih sayang, dihargai oleh orang lain. Apalagi mungkin? Meningkatkan kompetensi. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama benar kata Pak Masihin, ada kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kita fenomenanya banyak sekali ya. Pak, Bu, saya belum makan, saya sakit perutnya. Karena mereka pengen apa? Pengen diberi kasih sayang. Mungkin di rumahnya masih orang tuanya kurang perhatian. Ya tidak. Mungkin ada yang, Bu, saya nggak bawa uang saku. Biasanya kalau anak-anak sekarang kan seperti itu ya. Nah ini masuk dalam kebutuhan dasar. Terus penguasaan atau power, ini juga sama. Bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Anak-anak yang lari-larian di luar kelas atau di dalam kelas, mereka biasanya mencari untuk kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup tadi seperti makan, minum, kasih sayang dan rasa diterima, itu dicintai, berbagi. Terus kekuasaan dan penguasaan, didengarkan dan diakui Bapak Ibu. Banyak sekali anak-anak sekarang inginnya adalah didengarkan oleh Bapak Ibu gurunya. Mungkin permasalahan pribadi atau permasalahan di sekolah. Kebebasan akan pilihan juga sama, untuk mandiri, mengeksplorasi hal-hal baru. Kesenangan, biasanya senang bergurau, gembira, humor, tertawa, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap anak memiliki kebutuhan masing-masing yang nantinya kita juga bisa untuk saling berdiskusi. Kira-kira anak itu nakal kenapa? Tidak mau masuk kelas kenapa? Mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Selain kebutuhan dasar, kita sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Karena di sini tadi budaya positif, jadi Bapak Ibu guru yang di sini semua sebenarnya sudah melakukan ini. Pernah melakukan dalam posisi kontrol. Kira-kira apa saja? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Perbedaannya apa dalam posisi kontrol di sini? Posisi kontrol sebagai penghukum yaitu guru yang menghardik, menunjuk untuk menyakiti atau menyindir. Biasanya dilakukan pada saat
saat kita sudah tidak bisa menahan emosi, pernah melakukan kamu itu tidak melakukan atau tidak membawa buku, tidak mengerjakan PR, silakan kamu push up 5 kali seperti tadi. Itu adalah masuk sebagai guru, sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum. Terus kalau kita membuat orang bersalah, membuat orang merasa bersalah, bagaimana Bapak Ibu guru? Kalau saya mungkin 5-5-nya sudah pernah dilakukan, karena kita kondisinya pasti berbeda-beda pada saat di kelas. Merasa bersalah itu seharusnya ibu kecewa karena kamu hari ini tidak mengerjakan PR, padahal PR itu sudah diberikan 2 minggu yang lalu. Kasihan orang tuaku di rumah sedang mencari uang. Itu adalah kita memberikan efek membuat rasa bersalah. Hasilnya bagaimana? Kalau tadi penghukum itu adalah memberontak pada saat anak itu mau mengerjakan push up 5 kali, tapi dalam dirinya sebenarnya dia adalah memberontak. Dia tidak mengerjakan PR, disuruh push up 5 kali. Sebenarnya nggak mau push up, tapi itu terpaksa. Tapi pada saat kita membuat orang merasa bersalah, bisa saja anak itu akan nanti menyembunyikan atau menyangkal atau bahkan berbohong hasilnya. Suatu saat dia melakukan kesalahan, dia tidak mau berbicara dengan guru. Tapi beda lagi kalau kita memposisikan sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Di sini mungkin sebagai teman, anak-anak akan masuk dalam dunianya kita karena merasa kalau gurunya itu sama. Jadi ini juga memberikan dampak yang kurang karena akhirnya ketergantungan. Mereka akan sedikit-sedikit mungkin bercerita atau curhat karena merasa gurunya seperti teman. Sedangkan kita sebagai pemantau atau posisi kontrol sebagai pemantau yaitu apa peraturannya? Kita mengingatkan peraturan itu sendiri, menyesuaikan diri bila diawasi, ini hasilnya. Dan yang paling bagus di sini adalah sebagai manajer. Kenapa? Karena manajer ini adalah menuntut siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada saat ada kesalahan, mereka dituntut untuk apa yang terjadi, meyakinkan mereka untuk nantinya mereka bisa kembali lagi dengan solusi yang mereka dapat dari diri sendiri. Menguatkan pribadi, hasil dari posisi kontrol manager yaitu menguatkan pribadi. Sedangkan kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum dunia berkualitas. Dan yang terakhir, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Di posisi manajer ini yang diharapkan dari semua guru memiliki posisi yang paling nyaman untuk muridnya, menentukan, mengarahkan positif, budaya positif untuk murid. Yang terakhir adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Pada saat kita menginginkan menjadi seorang guru sebagai manajer, berarti kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini adalah ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Pada saat anak itu tidak mengerjakan PR, kita bisa bertanya, kenapa dia tidak mengerjakan PR? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita bisa kembalikan, posisinya guru itu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita tidak menghardik atau menghakimi sendiri bahwa kamu saja yang salah, Bapak Ibu yang benar. Tapi kita menstabilkan. Jadi kita sama-sama pernah melakukan kesalahan, menstabilkan identitas. Terus yang kedua, baru kita masuk ke tahapan validasi kebutuhan. Apa itu validasi kebutuhan? Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan
kesalahan itu tadi. Tadi kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ada yang mungkin kebebasan, ada yang mungkin kebutuhan dasarnya adalah kesenangan atau power. Nah, dari sini kita akan tahu pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi tidak melakukannya. Kita memberikan penguatan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Ini adalah contoh pertanyaan yang nanti kita bisa utarakan ke murid kita. Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Pada saat dia akan bercerita, tadi malam saya menunggui orang tua saya di rumah sakit. Berarti itu ada satu alasan. Dan nantinya setelah kita memvalidasi, hasil akhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Tadi untuk keyakinan kelasnya mungkin sudah dibuat adalah bahwa bertanggung jawab. Berarti pada saat mereka sudah ditanya, kita bisa menanyakan kembali, masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang kemarin? Nah, di sini anak akan menjawab, oh iya Bu, kita harus bertanggung jawab. Jadi anak itu akan mengetahui untuk memposisikan diri bahwa dia akan memperbaiki kesalahannya dari dirinya sendiri. Ini penerapan segitiga restitusi yang kemarin sudah saya lakukan di kelas, dan alhamdulillah anak-anak juga sudah memberikan efek positif pada saat saya memberikan hukuman, konsekuensi atau segitiga restitusi ini. Kita bisa menstabilkan masalah, validasi masalah, dan akhirnya kita menanyakan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan pada saat saya mempraktekkan untuk membuat keyakinan kelas, itu juga berbagai macam murid memiliki pendapat masing-masing ingin seperti apa kelas kita, khususnya mungkin di pelajaran bahasa Inggris. Banyak mereka yang menginginkan adalah mungkin suasana belajar yang kondusif, menggunakan teknologi, mengikuti media pembelajaran yang up to date. Itu adalah pendapat-pendapat dari murid-murid yang ada di kelas. Dari saya sekian, apakah ada pertanyaan? Monggo. Masuk di acara yang kelima, yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang sudah ada di sini. Monggo, bila ada 1-2 pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan Pak Taufik. Monggo. Terima kasih kepada Jadinya yang sudah memaparkan tentang materi tadi, menarik sekali. Saya ingin tanya tentang sejauh mana peran sebuah kegiatan yang diawali dengan keyakinan keras dan tidak diawali dengan tidak ada keyakinan keras itu dapat prestasi siswa. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Pak Taufik. Saya akan langsung menjawab untuk pertanyaan dari Pak Taufik. Bagus sekali pertanyaannya. Pada saat saya sudah mempraktekkan, dan ini pengalaman saya sendiri, mungkin dulu mengajar itu hanya kita sebagai mengentaskan tanggung jawab saja ya Pak Taufik ya. Anak-anak dituntut untuk dengan berbagai materi harus bisa, dan anak-anak itu juga mendapatkan nilai yang bagus. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana atau hubungannya pada saat kelas itu dibentuk dengan keyakinan kelas atau tidak menggunakan keyakinan kelas. Itu sangat berbeda. Karena pada saat kita menggunakan keyakinan kelas, tujuan pokok utama dari pendidikan itu tidak hanya mengejar nilai atau materi yang tersampaikan, tapi kebutuhan dasar anak itu tercukupi, yang menghasilkan anak itu menjadi semangat untuk belajar dan itu nantinya meningkatkan prestasinya. Mungkin pelajaran saya sendiri kalau untuk kelas 7 anak bahasa
Banyak sekali hal-hal yang baru bagi mereka, tidak mengetahui tentang vocabulary atau mungkin hal baru tentang prosedur. Pada saat saya mengajar tanpa menggunakan keyakinan kelas, mereka hanya mengikuti alur saja, yang akhirnya mereka hanya terpaksa mempelajari karena tidak mengetahui arti sesungguhnya dalam bahasa Inggris, ataupun mungkin hanya mengikuti pada saat saya membagikan ilmu. Dinilainya pun tidak sesuai dengan arahan. Mungkin mereka hanya mengerjakan sebisanya saja. Tapi pada saat kita membuka pembelajaran, pertama yang kita sapa adalah anak-anak kita. Keyakinan kelas yang kita buat adalah mengajak anak-anak itu sendiri apa yang mereka inginkan, kebutuhan apa yang mereka pengen di kelas ini pada saat pembelajaran. Mereka memberikan pendapat. Dari 32 anak itu langsung memberikan pendapat bahwa saya pengen kelas yang kondusif, saya pengen menggunakan metode pembelajaran. Pada saat itu saya menggunakan kuisis, berlanjut menggunakan kuisis ataupun video pembelajaran, karena itu membuat mereka semakin termotivasi. Dan alhasil untuk ulangan hariannya pun, mungkin karena anak-anak sekarang adalah gadget ya Pak, kita mengarahkan untuk gadget yang lebih baik di kelas ataupun di sekolah ataupun di rumah, dan mereka alhamdulillah nilainya lebih bagus dengan keyakinan kelas mereka, dengan keyakinan yang sudah mereka bentuk seperti itu. Ia langsung berprestasi. Gitu Pak Taufik. Adakah yang mau bertanya lagi? Monggo satu lagi Ibu. Dan Bapak tadi sudah tinggal ibunya. Monggo. Bu Ani, silakan. Dia adalah Bu Nulis Risa barangkali. Sudah? Oh ya, silakan Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya pelajaran banget buat saya ya, tentang budaya positif untuk di sekolahan. Nah, saya ini termasuk guru yang suka memberikan punishment atau hukuman gitu ya. Nah, memang saya memberikan hukuman itu atas dasar kesepakatan. Ya dibilang itu hukuman atau tidak saya nggak tahu, tapi kita buat kesepakatan di kelas itu kalau kamu tidak membawa buku IPA atau tidak membawa buku paket, buku tulis, kalian saya hukum berdiri di depan kelas gitu. Nah, mereka menyetujui gitu lah. Itu masuk dalam kesepakatan atau bukan gitu kalau menurut dari di budaya positif ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Ica. Untuk pertanyaannya, kalau menurut Bu Ica tadi adalah kesepakatan, mungkin di sini maksudnya adalah konsekuensinya karena sudah ada kesepakatan terlebih dahulu ya. Tapi alangkah lebih baiknya dari kesepakatan itu kita naikkan kembali menjadi segitiga restitusi, karena kan arahannya Bu Ica adalah untuk kebaikan mereka, untuk sebagai kedisiplinan. Mungkin murid-murid ataupun siswa di sini akan merasa takut pada saat tidak mengerjakan karena itu sudah menjadi kesepakatan, dan akhirnya juga ada hukuman yang di depan atau konsekuensinya mereka harus berdiri di depan. Tapi untuk kedepannya mungkin jangka panjangnya adalah langkah yang terbaik adalah kita menstabilkan permasalahan itu sendiri. Kenapa sih
maut kalau kita menjalankan segitiga restitusi ini, hasilnya akan lebih baik lagi. Anak itu akan membawa buku IPA dan mengerjakan atas dasar kesadaran mereka sendiri. Karena kita ingatkan kembali, konsekuensi atau kesepakatan itu kalian kalau tidak mengerjakan berarti kan ketinggalan ilmu, ketinggalan pembelajaran, nilainya juga berkurang. Jadi yang lebih baik adalah menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih atas kedatangannya dan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Aditya Sabrina, guru informatika di SMP Negeri 2 Sragi. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif kemarin yang dilakukan oleh Ibu Viala Sesia yang mengikuti CGP Angkatan 10. Kemarin banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh Ibu Viala Sesia. Di sini ilmu yang saya tangkap atau yang bisa saya terapkan itu adalah tentang bagaimana menerapkan budaya positif melalui kesepakatan kelas, sehingga anak dilatih untuk menyadari setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Kita juga sebagai guru tidak hanya menghukum anak, tapi kita juga bisa menempatkan diri untuk mencari tahu kenapa anak bisa melakukan hal tersebut. Dan kita juga memberikan kesepakatan di kelas. Ketika pembelajaran saya tentunya kita memberikan kesepakatan di kelas, apa yang harusnya mereka lakukan dan apa yang tidak harusnya mereka lakukan di kelas. Dengan kesepakatan itu diharapkan ketika pembelajaran akan terjadi atau terbentuk pembelajaran yang enak dan kondusif. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Bu Via atas ilmunya. Semoga bisa semakin maju dan memberikan banyak ilmu juga kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.